Dia, Bang Juma. waalaikum. Siap. Gimana bang? Tema kita malam ini. Cuma ada bang. Buka kameramu kawan. Apa yang kau pikirkan dunia ini? Dunia ini ditinggal kau nanti. Iya. Tapi sebelum pergi, ya kita harus di jalan yang benar dulu kan ya. Ya bang. Tapi Bang Juma ini ganteng banget orangnya ya. Pakai masker dan filter. Luar biasa emang Bang Juma gantengnya. Jangan kayak gitulah. Kenapa nggak jadi model aja Bang Juma? Pernah dulu jadi model-model kulkas. Kulkas bekas. Itu pun pakai pintu Aja kain laki-laki horden. mengagumi kegantengan Anda. Guys, mantap. Ya seorang generasi. Saya bukan homo ya, bukan homo. Saya normal. Iya, 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 iya. Kan sekedar kagum saja terhadap masker itu biasa itu bang. Berat kali judulnya nih Bang. Enggak lah. Enggak berat ini. Ya Kita berat sesuai orang yang nggak tahu. sesuai data aja. Kenapa orang nggak mau buka kamera sama abang? Kenapa ya? Apa dia nggak punya muka atau gimana ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi nggak punya muka. Ya, bisa jadi nggak Apa punya coba muka. yang ditakutkan? Apa yang dipikirannya itu apa gitu ya? Mungkin takut aja takut. Mungkin juga penguasaan diri. Mana tahu dia emosi, ngamuk gitu. Kenapa harus emosi? Ya kalau nggak Iya. sanggup berargumen ya jangan naik gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Cukup bertanya saja bisa. Bang Juma, aku nggak sanggup kalau seberat ini. Aku bertanya, kan cukup seperti itu. Tinggal diterangkan aja. Ah, pintar. Abang ini kadang pintar juga ternyata. Saya sekali-sekali dong pintar. Kalau ketemu Bang Juma doang pintar. Kalau udah di luar Bang Juma saya hancur. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Mantap Ngeri kali Bang bang. Juma itu, ngeri. Ngeri Bang Suba. Ngeri. Kalau mentalnya nggak kuat, mencret bisa. Jadi saya nggak Iya, rindu iya. Bang. Cuma rindu aja ketemu sama Abang. Rindu bener-bener. Iya bang, thank you bang. Nanti kalau ke Jakarta Judulnya- jumpa kita ya. Berat judulnya Bang. Yahweh membuat Tuhan baru. Tuhan baru? Apa? Kok ada Tuhan baru ya? Ada bang, kan dalilnya ada kan. Dari kalimatnya aja Tuhan baru. Berarti ada yang baru gitu. Ada yang tadinya bukan Tuhan. Kok ada Tuhan baru ya? Ada yang tadinya bukan Tuhan. Ya Kalau sekarang sebutan Yahweh itu Bang, sebutan Yahweh ini kitab Ibrani perjanjian orang Yahudi, Lama. orangnya iya, hukum lama, perjanjian lama. Mereka sebut Yahweh. Tuhan juga sebenarnya. Iya, iya. Ya, takut diskusi sama Abang, nggak ada yang naik kan, pada takut. Buka kamera takut. Kenapa ya? Orang baju baik kok. Memang Bang Jo itu teman-teman keras. Kalau nggak keras hidup itu, ya makan tempe aja sama ongol-ongol. Keras boleh, tapi jangan kasar, benar gak Bang? Iya betul, betul, betul. Keras Benar, boleh. benar. Hidup itu Iya, memang keras, tapi tetap ini jaga nih. Mantap. Hati bang, hati atau tulang rusuk. Yes. Boleh statement keras. Iya. Bahkan kalau bisa menusuk jantung pertahanan. Tok! Gitu. Iya, 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 pintar ini abang ini. Memang kalau Bang Juma udah menggelegar bicaranya itu, nggak mau naik, ngeri katanya. Berarti dia takut apa nggak ada ilmu kali ya? Antara itu lah. Iya, iya. Abang, lucu abang. Coba-coba sedikit Bang Juma, sedikit seperti Siap. apa? Sedikit saja. Iya bang. Kira-kira Jadi apa yang ditanya Bang Juma? Mungkin orang seperti sebotol saya ini mungkin jawab sedikit atau gimana? ini abangku, kalau Islam itu kan datang menjelaskan dua agama, Yahudi, Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara keduanya. Nah, orang-orang yang ya Orang Muslim menjelaskan menjelaskan tentang Yahudi,
Nasrani dan orang zalim yang ada di antara kedua golongan tersebut. Gitu Bang. Apakah orang zalim hanya di dua ajaran itu aja yang ada? Nah, ini terkait Cuma dengan akidah. Terkait dengan akidah, yang saya maksud dua kelompok agama yang bertuhan. Di antara dua kelompok yang bertuhan ini ada orang-orang zalim di antaranya. Gitu. Abang tahu zalim gak Bang? Ya nggak benar lah itu aja. Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain. Zalim terhadap diri sendiri kan maksudnya gini Bang. Kita tahu itu api panas, tapi kita masih mau megang. Berarti kita zalim terhadap diri sendiri. Nggak sayang kepada diri. Udah tahu apa yang, nah gitu, udah paham ya? Bang Juma di sini harus fair. Apakah hanya di dua ajaran ini kejoliman itu ada? Bang Juma nggak fair dong. Apakah di Islam juga ada juga orang zalim? Itu harus begitu ngomongnya, semua harus lengkap. Iya, termasuk enggak maksudku. Salah satu aspek Islam itu komponen kisi-kisi pengajarannya adalah salah satunya menjelaskan tentang Yahudi, Nasrani dan orang zalim yang ada di antara keduanya. Ada juga Islam membahas Islam itu sendiri, orang zalim yang ada di dalamnya, orang munafik yang ada di dalamnya. Islam juga mengurai itu. Cuman kan sekarang kita realita yang ada ini kita lagi membahas tentang perbandingan agama kan gitu. Bukan bicara internal agama. Perbandingan agama. Begitu abangku. Kira-kira apa yang abang temukan perbandingan di sana? Coba biar saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru dari Bang Juma. Kira-kira seperti apa? Apa gitu? Iya, utamanya konsep bertuhan abang. Konsep bertuhan. Iya, kan sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang, orang-orang Yahudi kan sudah punya Tuhan dan kita akui Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang benar. Islam, Kristen harus mengakui itu kan. Yang datang kepada Abraham, Yismail, Ishak, Yakub, Musa, termasuk yang datang kepada Yesus. Itu kan Tuhan yang betul. Di mana orang Hindu, orang Buddha nggak ngakui itu, kita Islam, Kristen ngakui itu. Iya kan ya? Nah, tiba-tiba saja muncul ajaran yang ingin menandingi Tuhannya Yahudi. Coba yang disebut Bang Juma menandingi versi mana itu? Versi mana? Maafkan saya sebelumnya Bang. Gak apa-apa, harus memaafkan manusia. Ketika saudara kami Kristen tidak puas dengan hanya satu Tuhan, itu aja. Harus ada Tuhan-Tuhanan yang dari manusia, yang inkarnasinya dari Tuhan itu sendiri, teofaninya dari Tuhan itu sendiri. Padahal tanpa itu, ya orang Kristen itu bisa selamat hanya dengan berfokus ibadah menyembah yang satu ini. Hakikat pencipta yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Yesus pun kan jelas Bang. Kenapa saya berbicara tentang zalim? Saudara kami Kristen itu orang pintar loh. Di dunia ini hampir mereka yang berkuasa tentang ekonomi, politik, dan seterusnya. Tapi ada sisi di mana mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Contoh nih. Ketika saudara kami Kristen kami perhadapkan dengan data Bible di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu cakupan bunyinya. Pada hari terakhir nanti kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat memakai namamu dan bermukjizat juga pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kan kalau tidak menyadari itu, hanya membaca doang, tidak introspeksi diri, kan zalim Bang. Zalim. Oke, sebelum saya lupa, apa definisi ayat ini menurut Bang Juma? Nanti menurut saya terangkan, menurut versi saya, saya terangkan. Yang menjadi pemikiran Bang Juma tentang ayat ini seperti apa? Coba, biar jelas. Baik abang, baik. Jadi gini. Coba, bagaimana? Yesus ketika dia menjadi skala prioritas guru
di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Islam tak ada di situ, Kristen tak ada di sana. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel di data 15-nya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buah dari nabi palsu? Mengenal aku, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Itu aja. Oke, stop. Definisi Bang Juma apa tentang ayat ini? Udah benar tuh. Apa definisi Bang Juma tentang ayat ini? Adanya pengajar yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Yesus, tapi ajarannya bukan dari Tuhan. Itu Bang. Benar tapi kurang tepat, Bang. Silakan. Lantas Bang Juma ya sampai hari ini nggak ketemu klimaksnya bagaimana ayat demi ayat, rentetan dari ayat demi ayat. Sebenarnya Bang Juma, ini jangan marah Bang ya. Enggak. Terbuka aja Bang, kita dialog. Nah, ini hanya pendapat. Kalau saya berpendapat nih, cuma ini di lingkaran ajaran kami memang prioritasnya gitu ya. Boleh Bang Juma ini saya sebutkan bagian dari ayat itu, penyesat. Jangan marah. Enggak. Bukan berarti Bang Juma itu penyesat. Tapi kami kategorikan Bang Juma itu bagian dari itu, seperti itu. Jangan marah Bang Juma, izin. Enggak, saya enggak marah. Pemahaman yang saya mau jabarkan. Iya, silakan. Bukan merendahkan Bang Juma. Yang seperti inilah salah satunya yang dikategorikan, digolongkan manusia-manusia atau orang-orang yang menyesatkan. Bukan, jangan nanti salah memahamkan ya. Di kami pun kalau ada ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Kristus sendiri, termasuk dianya penyesat-penyesat. Tapi kami harus bijaksana di sini, harus bisa mengalamatkan ayat ini lebih tepatnya bagi orang-orang yang seperti apa, yang melakukan apa, yang bertindak apa, yang berbuat apa, kira-kira begitu Bang. Bukan berarti ajaran terdahulu pada masa itu hanya pada saat itu, enggak. Dan itu berlaku sampai hari ini. Contoh, Edis pun kalau salah termasuk penyesat. Bang Juma pun kalau salah, ini ya versi yang kita pelajari gitu ya. Termasuk, bukan saya bilang Bang Juma penyesat, bukan begitu. Siapapun yang menyimpang, yang tidak pada koridor yang diajarkan Tuhan itu, termasuk dia penyesat, termasuk siapapun. Bukan hanya, mungkin di pikiran Bang Juma itu, Paulus, bukan begitu Bang. Iya. Bukan hanya, katakanlah kalau Abang berasumsi, Paulus selalu teman-teman yang ada di atas, tidak selalu serta-merta Paulus bukan begitu Bang. Siapapun, bahkan sekarang pun termasuk dari bagian dari sebutan itu. Kalau menyimpang tidak sesuai dengan ajaran Kristus itu sendiri. Begitu Bang. Oke. Pemahaman saya. Iya, baik Bang. Saya menghargai pendapat abang saya ini. Cuman gini, saya beranjak dari data yang ada. Bahwasanya ketika berbicara mengenai domba, berbicara mengenai serigala, itu bukan cuma ungkapan peribahasa biasa, tapi itu adalah pengukuhan Tuhan yang senantiasa selalu memanggil Bani Israel itu dengan panggilan domba. Yang Tuhan panggil domba itu Bani Yakub, dan itu dikuatkan dengan dalil Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah domba. Kan gitu. Ya. Nah, berarti ketika ada yang bukan Bani Yakub datang kepada pengikut Yesus, lantas mengatakan diri mereka adalah keturunan Yakub, kan jelas kena, dia adalah serigalanya. Itu satu Bang. Yang kedua, Yesus berpesan kepada manusia yang ada di depan yang sesama dengannya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Titik poinnya apa? Di luar Yahudi
di luar kelompok Yesus datang kepada kelompok Yesus. Pada saat itu, bukan zaman sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, oke, aku adalah penyesat. Menurut pandangan saudara saya Kristen. Tapi sangat disayangkan, saya tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Tidak pernah saya mengusir setan pakai nama Yesus. Orang Hindu, orang Buddha, orang ateis pun demikian adanya. Yang melakukan itu hanya kelompok Kristen doang. Jadi yang masuk dalam tataran ini, siapa Kristen ini? Sebuah sekte Nasorios yang dikatakan dalam Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, Paulus inilah yang kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Paulus inilah sebagai batang dari kekristenan. Maka Yesus mengatakan di data itu, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik? Sesungguhnya pohon yang baik tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu juga pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya apa? Pendiri agama ini ketika ketika ditemukan sudah salah, maka buahnya akan salah. Ketika ditemukan pohon ini, nabi ini benar, maka pengikutnya benar. Tanda daripada pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan. Kan bukan Islam. Satu-satunya tokoh kandidat ya Paulus. Mohon maaf ini, bukan kita mau menyakiti, tapi justru kalau ini benar, berarti misi penyelamatan yang kami lakukan. Tapi kalau kami salah, tolong diluruskan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi Bang Juma berbicara domba. Kenapa diistilahkan domba dan serigala? Apa pemahaman Bang Juma tentang domba atas sebutan itu dalam orang Yahudi? Dan apa pemahaman Bang Juma tentang serigala untuk bagi manusia, katakanlah buat orang Yahudi juga? Karena dua perihal ini suatu hal yang berbeda. Perihal yang disebut serigala itu pembangkang, Bang. Kalau disebut, kenapa diistilahkan domba? Karena dia penurut, taat aturan, ya taatlah, bukan seperti serigala yang taunya hanya merusak, mencekam, menerkam, seperti itu, Bang. Definisi dari pemahaman kami. Makanya digolongkan, kalau mereka kan nggak semua mengikuti ajaran Kristus, Bang, orang Yahudi, nggak semua. Makanya disebut mereka yang tidak mengikuti ajaran itu disebut serigala, seperti itu. Bagi mereka yang menuruti ajaran itu disebut domba. Karena domba itu definisinya manut, Bang, nurut. Tidak membangkang lah, seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Izinkan saya, Bang. Jadi gini. Iya. Menarik yang sahabat saya ini sampaikan terkait domba dan serigala. Saya pakai data biar saya tidak membias gitu kan ya. Tadi Bani Yakub, Yeremia 50:17 domba. Tapi kata Yakubnya, kata kitab Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, berkumpullah wahai anak-anakku. Ini sebelum dia meninggal. Sedikit lagi Nabi Yakub meninggal. Berkumpullah wahai anak-anakku, aku ingin menubuatkan karakteristik kalian dan keturunan kalian ke depan. Ya, dipanggil langsung anak-anaknya 12. Dipanggil Natali, dipanggil semua satu-satu. Sampai pada data nomor 27 dipanggil Benyamin. Benyamin, kau kesini Benyamin. Diramalkan, Benyamin, laku keturunanmu kelak seperti serigala, mengambil harta rampasan lalu membagi-bagikan kemudian harta rampasannya. Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata, aku ini keturunan Benyamin dari sekte Farisi.
Yesus berkata acap kali, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Dan apesnya lagi bang, Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan begini, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang sebagai pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini mengerikan sekali. Maksudnya ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang menjelajahi daratan, nyebrang lautan untuk membuat orang menjadi pengikut agamanya. Tapi anehnya setelah menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini sendiri. Nah, artinya bahwa ketika saudara saya mengatakan domba adalah orang yang manut, oke, serigala adalah yang bukan domba, tidak manut, tetapi mengambil ajaran, mengambil hak orang, lalu membagi-bagikan ke orang lain. Fakta di lapangan, orang Kristen ini adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan babi haram. Jangan bersunatlah, kuduskan hari kudus, kuduskan hari Sabat. Orang Kristen Roma Katolik ini nggak ada hubungannya. Kenapa? Taurat itu hanya mengikat Bani Yakub tok, dalam artian bahwa hanya Bani Israel tok. Tetapi Paulus mengambil Taurat ini, memberikan kepada yang lain dengan iming-iming. Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Loh, untuk apa Yesus mati untuk orang Roma? Torah berlaku, apa pengaruhnya dengan orang Roma? Torah dibatalkan, apa pengaruhnya? Toh hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel saja. Kenapa harus Taurat itu dijadikan alasan untuk membebaskan orang-orang yang lain di luar sana, makan babi dan seterusnya? Kan tidak ada aturan Tuhan untuk mereka. Nah, inilah yang saya katakan, ketika Yakub menubuatkan tentang Benyamin, merampas hukum, lalu kemudian membagi-bagikan ke bangsa lain. Makanya ya, saya sudah acap kali bertemu dengan pendeta senior, saya katakan, abangku, tolong tunjukkan legitimasi pengesahan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, apapun sektenya, mereka menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi. Apa haknya gitu? Apa haknya? Sementara Ulangan 33, Ulangan 5, Mazmur 147, hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Nah, sekarang kenapa jadi ada di bangsa lain? Nah, ternyata kembali ke tadi, ya Benyamin punya anak, salah satunya menjadi serigala yang merampas itu dan membagikan ke bangsa asing. Seperti itu abangku. Jadi domba serigala itu jelas adanya. Jadi ketika Anda dikatakan menyebut namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, habis itu ketemu Yesus. Yesus kan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu hari terakhir nanti setelah kiamat, muncullah orang-orang datang. Ya, Yesus, dulu waktu di bumi kami bernubuat loh pakai namamu. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Aku ini hanya untuk Bani Israel. Nah, itu yang saya ingin katakan, Bang. Silakan. Saya mengakui ya, Bang Juma itu luar biasa, apa ya? Abang itu pintar. Cuma yang saya sayangkan Bang Juma itu apa ya? Apa pura-pura nggak tahu apa atau supaya gimana? Saya nggak bisa menetapkan sesuatu untuk Bang Juma itu. Abang itu pintar, tapi kok nggak? Tapi klimaksnya nggak apa ya bahasanya ya, biar yang lebih tepat ya, supaya nyambung gitu. Abang pun nanti akan gimana ya? Takutnya kalau abang jadi apa, abang pura-pura nggak tahu apa gimana bang ya? Bicara aja abangku, bicara apa? Silakan. Jangan sungkan sama aku, jangan sungkan. Gini bang, saya akuin abang itu pintar. Jadi hukum Taurat yang lama, kalau itu terlalu banyak aturan, kalau nggak salah itu, ini tanpa baca, tapi aku sering baca bang. Cuma nggak usah lalu bilang
tertulis di mana tuh? Paling dicari nanti, bisa dicari. Tapi nggak usah lah suruh-suruh saya nyari ayat ya. Itu terlalu sulit dilaksanakan orang Yahudi. Kalau nggak salah itu sampai 600-an. 6:13. Aturan-aturannya terlalu sulit untuk dilaksanakan. Bahkan tidak seberapa persen yang bisa melaksanakannya. Saya berpikir begini, kalaulah Tuhan itu hanya hadir dalam orang Yahudi, saya nggak mau meyakini sampai sekarang. Benar dong, logika ya. Kalaulah Tuhan itu seperti yang dikatakan hanya untuk orang Yahudi, Abang selalu berkata, fokus, bukan Tuhanmu tuh. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Itu Tuhan orang Yahudi. Itu bagian dari orang Yahudi. Hanya hadir buat orang Yahudi. Disinilah Bang Juma akan bertentangan dengan apa yang ada sekarang. Kenapa? Makanya kami bersyukur. Kenapa kami bersyukur? Kalau Israel nggak membangkang, mungkin kami nggak mengikuti Yesus sampai sekarang. Kalau Israel tidak tegak tengkuk, apa sih bahasanya? Tegar tengkuk. Tidak keras kepala, mungkin kami tidak akan mengikuti Kristus sampai sekarang. Karena ada ya ayatnya, cuma saya lupa. Kalau kehadiran Kristus itu akan membelah apa tuh namanya tuh? Lupa saya. Bait suci. Tidak lagi hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Bahkan di kitab berapa ya, lupa saya. Yesus itu hadir buat seluruh umat, seluruh kaum. Jadi nggak ada batasan, hanya hadir buat orang Yahudi. Lah kalau Yesus hanya hadir untuk orang Yahudi, saya mungkin sekarang nggak ada punya keyakinan apa-apa. Mungkin saya menyembah batu, menyembah pohon, tidak punya agama lah. Itu Bang. Beruntungnya kami, kehadiran Yesus itu, akhirnya kami terselamatkan dan punya kepercayaan dengan ajaran yang dilahirkan Yesus itu sendiri. Kehadiran Yesuslah yang membelah tembok pemisah itu. Tapi bukan berarti perjanjian lama kami hilangkan, karena Bang juga sering saya dengar meniadakan, menghilangkan. Enggak Bang, itu satu kesatuan, itu runut, harus senyawa, nggak bisa. Akumulasinya itu secara holistik nggak bisa terpisahkan Bang, nggak bisa. Karena itu kesinambungan gitu Bang. Saya akui Bang Juma pintar, tapi kenapa ya seklik lagi tuh nggak kena. Apa Bang Juma pura-pura supaya gimana gitu live kita ini gitu ya. Saya akuin Bang Juma itu pintar, tapi klimaksnya itu nggak dapat ya. Apa pura-pura supaya gimana, saya nggak tahu lah. Di situ Bang Juma. Pokoknya kehadiran Kristus itu, tanpa Kristus kami mungkin nggak punya keyakinan sekarang. Itu. Oke. Jadi sebenarnya saya memilih bahasa yang tidak menyakiti hati abang ini sebenarnya. Jadi maklumlah kalau saya menata bahasa saya sampai abang ini tidak mengatakan, nggak sampai kepada klimaksnya. Jadi gini Bang, kalau tidak tegar tengkuk tidak ada Kristen hari ini. Ini pernyataan, mohon maaf, pernyataan orang yang kalau saya dalam psikologi pendidikan, orang yang tidak menguasai, kurang pendidikan lah. Bukan. Orang yang tidak memahami buku yang Gak apa-apa. Orang yang tidak memahami buku yang menjadi buku acuan sebagai daftar pustaka dalam menentukan sebuah periodek dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, itu yang saya katakan itu. Jadi gini ya Bang, justru Kristen itu hadir dari orang-orang yang membenci Yesus. Berat memang kalau saya jujur mengaku itu. Kristen ini adalah buah dari pembangkangan demi pembangkangan terhadap Yesus. Contoh nih Bang, saya kasih dalil. Di Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan Elohim menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
dalam tradisi keilmuan, siapapun itu akan mengatakan percaya Yesus selamat, selesai. Kristen pun pasti akan bertepuk tangan dengan konsep yang saya sajikan. Percaya Yesus selamat, tidak bisa tidak. Nah, Kristen akan senang. Oh, berarti kami adalah orang-orang percaya. Tunggu dulu. Loh, ada apa Bang Suma? Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus, mereka kemudian gusar, gelisah, ketakutan, khawatir, sampai mereka kemudian memutuskan satu perkara. Mereka bikin sidang darurat, sidang luar biasa. Di mana itu tertulis? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat membangkitkan Lazarus saudara Maria. Ada di antara mereka datang melapor kepada orang Farisi, ahli Taurat dan mahkamah agama. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Kembali kepada Yohanes 3:16 tadi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kalau sampai semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang Roma, bangsa penguasa akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Imam kepala kemudian sidang pada saat itu. Imam kepala berkata kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, dan juga orang Farisi. Hei, kata imam kepala, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ayat selanjutnya mengatakan, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa pembuka Yesus harus mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk itu saja, melainkan juga untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Yesus bukan orang yang bersalah, Yesus bukan orang berdosa, dia orang suci, tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Bagaimana caranya menghentikan misi penyelamatan Yesus ini? Apa yang terjadi kemudian? Iblis ikut campur tangan, merasuki Yudas. Harus kau hentikan Yesus, karena kalau kau tidak hentikan, kami tidak ada teman ke neraka. Iblis masuk ke Yudas, Yudas berkhianat. Imam kepala kemudian Markus 14 nomor 1 bersepakat melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, nomor 2, nomor 59, imam kepala mahkamah agama menyusun siasat dengan kesaksian-kesaksian palsu di depan mahkamah agama agar bisa membunuh Yesus. Segala upaya dilakukan iblis, merasuki Yudas, imam kepala dan seterusnya untuk membunuh Yesus, demi untuk menghentikan misi penyelamatan. Apa yang terjadi? Andai saja, saya katakan sering kepada teman diskusi saya, andai saja Bang Suma hidup di zaman Yesus, aku serahkan jiwa ragaku untuk melindungi Yesus, demi agar jangan dihentikan penginjilan. Karena orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam kepala bersekongkol ingin membunuh Yesus supaya Yesus tidak menyelamatkan banyak orang. Maka saya Bang Suma akan berdiri paling depan untuk menantang mereka. Biarkan kemudian Yesus aman melakukan penginjilan agar semakin banyak orang percaya kepada dia, agar semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Kalaupun saya harus mati, saya mati syahid memperjuangkan Yesus. Tetapi sayangnya saya nggak ada, maka hari ini saya memperjuangkan harga diri beliau. Apa yang terjadi pada zaman itu? Imam kepala memaksa Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang benar ini. Artinya apa? Mahkamah agama bekerja sama dengan iblis ingin menghentikan penyelamatan yang Yesus
ajarkan kepada kaumnya sesuai dengan Yohanes 6 nomor 13. Apa yang terjadi? Berhasilkah iblis? Berhasilkah imam kepala mahkamah agama? Berhasilkah orang Farisi membunuh Yesus? Kalau berhasil, maka misi penyelamatan berhenti. Nah, bagaimana dengan penyesat yang tadi berhasil membunuh Yesus? Apakah berhenti diam? Tidak. Setelah mereka menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, rancangan berikutnya adalah bagaimana bisa menipu seluruh manusia agar mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, melainkan menyembah kepada Yesus yang mereka salib. Di mana itu terjadi, abangku? Silakan habis ini Anda baca dengan seksama. Petrus berkhotbah di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 70, 71. Apa yang dikatakan Petrus di sana? Daud, nenek kita, pemakamannya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias yang jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan ini, wahai orang-orang jahat, telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi hukuman bagi yang menyalib Yesus adalah mereka harus menjadi hamba dari Yesus. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai penolong. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai sembahan mereka. Itu hukuman. Meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang betul. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Araf ayat 27 ayat 30, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, maka aku Tuhan menjadikan iblis menjadi penolong bagi mereka, menjadi Tuhan bagi mereka. Makanya abangku mohon maaf sedikit lagi. Ketika para penyesat ini yang membunuh Yesus ini berkata kepada Petrus, loh kok bisa kayak begitu Petrus? Ya, itu sudah ketetapan Tuhan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya kalau kau mau selamat, kau bertobat dari perbuatanmu membunuh Yesus. Kau keluar dari sana, jangan kau masuk dalam lingkaran itu. Kau harus bertobat kembali kepada Elohim kalau kamu memang mau benar-benar bertobat. Tapi kalau tidak, maka silakan kau berkongkol dengan iblis, menjadi penyesat, jual namanya Yesus ke seluruh penjuru bumi agar semakin banyak orang yang tersesat bersamamu. Di mana Yesus katakan itu? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 3-nya murid-murid datang di Bukit Zaitun. Guru, tolong dong ajarkan kami apa tanda kedatanganmu. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Nabi Muhammad? Bukan. Siddhartha Gautama? Bukan. Krishna? Bukan. Siapa? Paulus in the gang. Penjajah masuk ke Nusantara pakai nama Yesus, menjadikan orang-orang pribumi menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi hari ini? Mohon maaf nih, 10 detik, 15 detik terakhir, mohon maaf. Ketika orang Yahudi masih memurnikan akidah menyembah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, orang Kristen malah sibuk mendudukkan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi penyesat, bagi pembenci Yesus, setara dengan Tuhan. Makanya ketika dikatakan siapa yang kalian sembah di gereja? Yesus. Siapa Yesus itu? Dia adalah Elohim, Tuhannya Yahudi yang turun berinkarnasi jadi manusia. Bukankah ini sebuah kezaliman yang sangat dahsyat? Di mana Tuhan Elohim dikatakan dalam 2 Samuel 7:22, aku Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk
sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi ternyata Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Loh, kenapa dituhankan? Sementara Tuhan tidak akan pernah lagi dibentuk. Tidak pernah Tuhan itu dibentuk, kenapa dituhankan? Ya, itu Tuhan bagi orang yang membenci Yesus. Begitu sederhananya abangku. Mohon maaf kalau saya harus terlalu jujur mengaku ini, tapi itu data di dalam Bible. Adakah orang Yahudi sekarang menggunakan kitab perjanjian baru saudara-saudara Paulus dalam sinagoge? Tidak. Adakah Yerusalem bisa digunakan oleh kekuatan Amerika, kekuatan negara-negara superpower yang isinya Kristen mayoritas, menjadikan kota Yerusalem, orang Israel teman mereka, untuk dijadikan sebagai hari perayaan Natal di kota Yerusalem? Tidak bisa. Karena mereka, orang-orang Israel keturunan Yakub, mohon maaf, menganggap Kristen ini adalah Abu Dazarah, menganggap orang Kristen ini sebagai Bani Kunarion, Bani Gukuk, mohon maaf. Makanya sering kita melihat saudara-saudara kita Kristen begitu di luar Yerusalem, mereka memuji Yerusalem, mereka memuja-muja orang Yahudi. Begitu mereka sendiri ke tempat Yahudi, maaf, mereka diludahin. Jadi sibuk sendiri di luar. Kenapa? Tuhan yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka para penyesat. Dan penyesat ini keluar ke seluruh penjuru dunia mencari pengikut. Dan pengikutnya salah satunya adalah abangku. Coba kita lihat dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa menjadi Tuhan Yesus itu? Untuk pengikut Paulus. Kok ada Tuhan dibentuk oleh Tuhan? Itu data bang, itu data. Kenapa saya tampil di sini 24 jam? Bukan karena benci. Kalau seluruh saudara saya Kristen karakternya seperti abang ini, saya rela mati duduk di sini demi mengajar kalian. Rela saya. Demi untuk keselamatan. Itu bukan karena kebencian. Saya kira begitu bang, silakan. Memang ya Bang Juma itu luar biasa ya, menerangkan A sampai Z. Gini Bang Juma, Siap. bukan berarti orang Yahudi itu mengikuti ajaran Kristus secara keseluruhan. Bahkan saya bilang tergolong kecil. Kenapa hadir dari mulai nabi, rasul, hakim-hakim, bahkan sampai raja. Saking tegak tengkuknya pikiran orang Yahudi, keras kepala, tidak mau pada diberikan sesuatu pengajaran yang benar lah dari Tuhan itu sendiri. Maka saya bilang sekarang saya mau katakan, aku mau bertanya nih sama Bang Juma, kira-kira kalaulah Kristus itu tidak ada, bagaimana Kristen yang ada di Indonesia? Kira-kira menurut Bang Juma ya, kalau Bang Juma terus berkeras, Kristus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Kristus maksudnya, Yesus itu bukan Tuhan. Selalu Bang Juma menekankan kepada kami umat Nasrani, Yesus itu bukan Tuhan. Kalian menyesatkan, tidak menganggap manusia sebagai Tuhan. Kalau bukan Yesus, kami mungkin tidak terselamatkan, bahkan kami mungkin tidak punya kepercayaan, tidak punya agama. Bang Juma harus hadir untuk menerangkan itu. Kira-kira nih, nggak ada Yesus, kami seperti apa coba, Bang Juma? Oke, Kira-kira baik kemana? abang. Baik abang. Coba, kira-kira gimana coba? Apa jawabannya? Ada dua poin. Al-Quran saya mengatakan begini. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Di ayat lain dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya potensi menjadi taat dan punya potensi menjadi jahat. Lalu Al-Quran juga mengatakan setelah melihat di aspek kemanusiaan kita sebagai keturunan Adam, Al-Quran mengatakan farikan hada. Sudah pantaslah sebagian manusia itu mendapatkan keselamatan. Wa farikan hakka alaihimud dalalah.
dan sudah pantas sebagian mereka itu menjadi celaka, menjadi jahat, menjadi penghuni neraka, menjadi sesat. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Maka ketika mereka masuk neraka itu karena pilihan dia sendiri, karena tidak menggunakan akal. Itu kata Quran. Nah, pertanyaan saudara sangat menarik. Bagaimana kalau tidak ada Yesus? Saudaraku, Yesus itu memang Tuhan untuk golongan orang jahat. Memang sudah dipersiapkan untuk menjadi sembahan-sembahan orang jahat. Makanya mohon maaf nih sekali lagi, Paulus mengatakan apa? Kristus telah memerdekakan kita. Merdekakan kita dari mana, Pak? Memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Apa itu kuk? Beban. Kristus mati untuk membebaskan kita dari menyembah Tuhan. Jadi kita ini hamba siapa? Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Oke. Jadi hari Minggu kita ke gereja ngapain, Pak? Menyembah Tuhan. Loh, katanya kita bukan anak Tuhan. Berarti di gereja kita nyembah siapa? Mau tidak mau Kristen tetap menyembah. Kalau Kristen tidak menyembah Tuhan, tidak bertuhan, berarti Kristen adalah ateis. Oh, kita tetap bertuhan. Hei, Paulus mengatakan kita bukan hamba Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan tiap hari Minggu? Bernyanyi, kebaktian dan seterusnya. Apa itu? Itu penghambaan, bukan? Yes, kita sedang menghambakan diri kepada siapa nih? Kepada Tuhan kagak. Tapi kita menghambakan diri kepada siapa? Tidak ada perintah Tuhan ke gereja hari Minggu. Tidak ada perintah Yesus ke gereja hari Minggu. Lalu ini perintah siapa? Bisikan siapa nih? Kompak kali kita. Itu pertanyaan. Jadi Yesus tetap aja Tuhan bagi kelompok yang tadi. Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya silakan ada Tuhankan. Nah, gimana solusinya? Jangankan saudara saya Kristiani, bahkan orang-orang Yahudi yang punya kitab, yang bersusun Nabi diutus kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad itu datang, apa kata Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah wa nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, yang dulu padanya ada Nabi Musa, ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak, ada Harun, ada Salomo, ada Musa, ada Yesus. Telah datang kepada kalian Rasulku untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu ya yahdi bihi man ittaba ridwana subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhanya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Jadi saudaraku, ketika saudara bertanya seperti itu, kami ini bagaimana kami ini? Sebenarnya ya, orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam hari ini, itu adalah orang-orang Kristen pilihan Tuhan. Kenapa saya katakan pilihan Tuhan? Karena orang Kristen yang hidup sudah Islam datang. Yang kasihan itu adalah Kristen yang belum datang Islam. Setelah Islam datang, itu adalah rahmat, itu adalah berkah. Jangan disia-siakan. Karena Al-Quran menyuruh, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulku, Nabiku, membawa cahaya Islam dan kitab suci Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Artinya bahwa jangankan kita ini, orang Yahudi yang punya kitab aja, yang punya Nabi di beruntunannya, diseru untuk kepada Nabi Muhammad. Nah, poin kedua. Poin ketiganya adalah, coba kita lihat, Musa diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dombaku ada di Indonesia, pergi ke Indonesia. Dombaku ada di Papua, pergi ke Papua. Tapi jangan ke bangsa lain, cukup kepada bangsaku, yaitu Bani Israel. Itu pesan Yesus. Itu pesan Yesus. Jadi ketika ada kemudian perintah seperti itu, Nabi Muhammad berbeda. Tibalah saatnya dunia kemudian mengalami penginsapan dosa.
Apa kata Yesus di dalam Matius 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15? Aku memang harus pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Hamed dalam bahasa Aram, Roh Hamed dalam bahasa Arabnya di Quran, ismuhu Ahmad. Kalau aku harus memang pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, wa is qala Isa ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian semua. Aku datang membenarkan Torah dan memberitakan akan datangnya seorang penolong lain setelahku bernama Ahmad. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Itulah salah satu alasannya kenapa gereja-gereja mula-mula tidak mau menetapkan bahasa kitabnya dengan menggunakan bahasa Aram, tapi bahasa Yunani, karena istilah-istilah penamaan sifat-sifat Nabi Muhammad banyak tertulis di dalam, tetapi dirubah dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dengan bebas sehingga Nabi Muhammad kehilangan nama di sana. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Diterangkan mereka sengaja untuk menghilangkan identitas kenabian yang datang kepada manusia setelahnya sebagai penutup para nabi. Nah, lanjut. Ketika Nabi Muhammad datang, Bang, apa suruhannya? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Berbeda dengan Yesus, Shema Israel. Yesus hanya menyeru Israel. Musa juga begitu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad. Hanya Bani Israel yang diseru. Yesus pun begitu, hanya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, Kristen kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, ateis kah dia, selama dia manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kepada kalian semuanya. Jadi kalau saudara berkiblat agama di barat, Anda berkiblat kepada orang-orang yang dilantik Yesus untuk Tuhan mereka. Tetapi kalau Anda berkiblat ke timur, Anda berkiblat kepada tanah kelahiran para nabi, menjadi muslim. Makanya orang Yahudi, orang Islam tidak pernah berselisih tentang Tuhan, tidak pernah berselisih tentang kitab, tidak pernah berselisih tentang nabi. Sudah 1400 tahun belum ada sejarahnya orang Yahudi dengan Islam mempeributkan tentang Tuhan. Tuhanku yang benar, oh enggak, Tuhanku yang benar, enggak. Kenapa? Islam dan Yahudi sama-sama sadar bahwa kami menyembah Tuhan yang sama, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub. Begitu juga diterangkan di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada kamu Abraham, kepada anak-anakmu, kepada anak-anakmu turun temurun, menjadi perjanjian kekal bahwa aku Tuhan akan menjadi Tuhan kalian. Makanya orang Yahudi, orang Arab tidak pernah ribut tentang Tuhan. Meskipun bunuh-bunuhan yang terjadi di Yerusalem sana, di Gaza sana, di sana itu tidak pernah mereka berselisih tentang Tuhan. Tapi coba kalau orang Kristen dengan orang Yahudi, mohon maaf, begitu masuk ke sana, orang Kristen diludahi, salibnya dibuang, salibnya oh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi mereka orang Yahudi tahu persis Islam adalah agama yang diwariskan kepada keturunan Nabi Abraham dari silsilah Yishmael. Itu fakta, Bang. Itu fakta, itu real. Maka Islam datang sebagai penolong. Maka berbahagia. Coba lihat sahabatku, coba lihat orang-orang Kristen yang terpelajar, yang masuk Islam itu, coba tengok mereka. Orang-orang terpelajar, orang-orang cendekiawan di Kristen kita tuh yang masuk ke Islam, menjadi tokoh sekarang. Orang-orang yang paham sekarang tentang Islam rata-rata adalah orang terpelajar di Kristen. Sementara kita yang jemaat biasa ngotot, tapi dalil nggak tahu. Mereka sekolah STT, sekolah sampai di luar negeri. Apa yang ditemukan setelahnya? Dia diutus sekolah untuk menyerang Islam.
Begitu mereka mempelajari, loh, apa yang mau diserang di Islam ini? Ini semuanya benar. Apa yang terjadi? Syahadat. Berapa banyak tokoh-tokoh terkenal yang hari ini kita kenal dari Kristen menjadi Islam hari ini? Itu. Tapi sebaliknya abangku, sebaliknya nih, mohon maaf sedalam-dalamnya. Orang yang mengaku pakar Islam lalu murtad jadi penghujat. Saifuddin Ibrahim jadi penghujat dia. Padahal dia keluar Islam itu bukan karena ada kesalahan di Islam, bukan. Tetapi karena capek miskin. Capek miskin dan capek ibadah. Makanya dia keluar dari Islam. Itu fakta. Seperti itu adanya, silakan. Saya sih kalau Ibrahim ya, siapa yang di luar negeri Iya, itu Saifuddin Ibrahim. nggak terlalu suka mulutnya ya, nggak semua dong yang kalau ada anggaplah pemuka katakanlah dia pemuka ya, kalau memang pemuka dianggap orang, tapi bagi saya tidak mewakili seluruhnya dong, nggak bisa, karena saya lihat mulutnya juga agak kasar juga. Gini Bang Juma, Siap. tadi pertanyaan saya kan, kalaulah Yesus itu nggak ada, berarti Kristen yang di Indonesia tidak punya kepercayaan. Masalah waktu. Jadi nggak nyambung dong Bang Juma. Nggak nyambung gini. Ajaran Islam datang, katakan hadir dan datang tahun berapa ke Indonesia? Ajaran Kristen, kalau nggak salah lebih dulu kan? Lebih dulu Islam. Abad ke-8 bang. Kristen datang di abad ke-17. 14 apa 17? 17. Berarti sejarah yang saya baca salah dong ya. Ada yang mengatakan 14. Sebenarnya duluan mana datang Bang? Duluan Islam. Abad ke-8 sudah ada Islam di Nusantara. Karena di kampung saya kok, saya rasa itu Islam pertama masih kuburannya itu 19 meter. Iya, yang pasti sejarahnya Islam masuk ke Indonesia itu di abad ke-8. Abad ke-8? Iya. Tertulis di mana Bang? Nanti aku baca dulu. Silakan aja. Sejarah Islam pertama kali masuk di Nusantara, silakan aja Anda buka. Duluan Islam daripada Kristen, Katolik juga. Berarti apa yang saya pelajari selama ini salah dong. Setahu saya nih ya, Ya. berarti yang saya pelajari salah. Yang saya pelajari waktu itu duluan antara tahun 113 sama 117. Berarti salah ya. Tapi nanti boleh saya lihat lagi. Jadi kurang bukan nggak nyambung ya. Harus saya memilih kata-kata supaya saya tetap sejuk. Antara waktu nggak sinkron Bang. Karena Abang di situ seolah-olah menawarkan keyakinan Abang tuh seolah-olah sudah ada. Tapi kan nggak di semua daerah itu ada Bang. Jadi nggak antara spelling waktunya itu nggak nyambung gitu Bang. Yesus abad pertama, sedangkan ajaran saudaraku sebelah di abad 600-an. Abad ke-6 bukan 600-an. Abad ke-7 bang. Katakanlah itu di ujung abad ke-6. Tapi jauh banget itu Bang. Bagaimana Bang berpendapat di situ? Seolah-olah. Dan satu hal yang saya mau katakan, Abang, Iya bang. Abraham, Ismail, Ishak. Kalau menurut saya, yang saya pelajari, tertulis di hukum Taurat yang perjanjian lama, harus dari orang Israel sendirilah yang benar-benar nabi yang mereka anggap. Apakah ada tertulis di, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu di Al-Quran tertulis bahwa orang Israel itu harus tunduk dan mengikuti Rasulullah. Ada tertulis itu? Tadi bang, Al-Quran surah Al-Ma'idah
ayat 15-16. Ya ahlal kitab. Orang Israel mengikuti Nabi Muhammad. jalannya Rasulullah. Iya. Itu seruannya tadi yang saya bacakan tadi itu. Surah Al-Maidah ayat 15-16. Wahai Bani Israel, telah datang kepada kalian Rasulku untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang Nabiku Muhammad berupa cahaya dari Allah, dan Al-Quranku sebagai kitab suci yang menjelaskan. Nah, yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulus salam. Dengan Al-Quran itu, aku Tuhanmu akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada keselamatan. Yang dipanggil ahli kitab, Bang. Ahli kitab itu Bani Israel. Loh, nah mungkin abang ini bertanya, kenapa datang terlambat? Abangku, andai saja Nabi Muhammad datang dekat di masa Nabi Isa Yesus, sangat memungkinkan ajaran Nabi Muhammad juga dihancurin sama mereka. Nabi Musa datang hancur, Daud hancur, Salomo hancur, Yesus hancur. Coba Anda baca Matius 21, 23 dari nomor 1 habis ini, dari nomor 1 sampai nomor 39. Bagaimana Yesus kemudian mengutuk keras orang-orang ini. Karena itu kerja mereka apa? Membunuh nabi, menyalib nabi, menganiaya nabi, menghancurkan nabi-nabi, menghancurkan ajaran para nabi. Itu kerjaan mereka. Kalau Nabi Muhammad didekatkan kepada mereka, Bang, lalu siapa yang akan menyelamatkan dunia? Ajaran Nabi Musa, coba. Apakah saudara kami Kristen pernah melihat ajaran Nabi Musa? Enggak. Tinggal terjemahan. Ajaran Yesus ada? Enggak ada. Cuman tulisan-tulisan orang yang dikumpulkan, yang menceritakan kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa, tentang Yesus. Lalu kalau Nabi Muhammad juga datang, habis juga Nabi Muhammad dibuat. Nah kalau itu semua para nabi ajarannya, tinggal satu-satunya, Bang. Ajaran nabi kita tinggal satu. Ini bukan lagi nih, Bang. Ini bahasa Indonesia dari Bible ini kita nggak ngerti apa asli ucapan Yesus. Tinggal ini dari nabi yang ada sampai sekarang, Al-Quran. Ini bukan lagi firman Tuhan, ini terjemahan, makanya dia dikoreksi, direvisi. Kenapa bisa dikoreksi kitab ini? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, bagaimana mungkin bisa dikoreksi manusia? Masa pengetahuan manusia lebih tinggi daripada pengetahuan Tuhan sampai dikoreksi? Ini siapa yang bisa mengoreksi ini Quran? Nabi Muhammad membawa risalah terakhir untuk keselamatan manusia sampai hari kiamat, harus dijauhkan dari kaum Bani Israel. Karena kalau sampai dia didatangkan di abad pertama juga, atau di abad kedua juga, atau di abad ketiga juga, habis juga dibuang. Faktanya, Bang, saking dahsyatnya efek dari penyesatan yang mereka lakukan, maaf sekali lagi, orang-orang yang dijadikan Yesus sebagai Tuhan mereka, efeknya masih kuat sampai hari ini. 2000 tahun efek itu belum berkurang. Bagaimana seandainya Nabi Muhammad ada di zaman itu, habis ajaran, kita nggak sampai bisa selamat. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad juga dibinasakan oleh mereka. Apa buktinya, efeknya? Ajaran menuhankan kepada manusia, ajaran mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Tuhan, merubah hari ibadah, merubah hukum-hukum Torah, itu masih langgeng sampai hari ini, kuat malah. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya sudah pengalaman banyak berdebat offline juga. Saya pernah lulusan S2 teologi. Saya katakan kepada mereka, kepada dia, setelah dia lelah berdebat sama aku, dia mencari kelemahan. Saya bilang gini, begini aja dek, daripada kamu capek, kamu nangis, capek, mau mengalahkan logika saya berdalil, ente cuma pakai iman. Tolong tunjukkan orang banyak yang memakai nama Yesus yang disesatkan oleh penyesat yang bukan Kristen hari ini.
Ada nggak kelompok banyak di luar Kristen yang memakai nama Yesus yang disesatkan? Sekiranya Kristen itu bukan yang menggenapi nubuatan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan pembohong, maka dalil itu harus tergenapi. Sekarang tunjukkan orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus dan bukan Kristen. Ada? Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Islam apalagi. Mana kelompok banyak orang ini yang disesatkan dalam nama Yesus? Kalau bukan Kristen, tunjukkan kepada saya. Apa katanya wanita itu? Baiklah bang, nanti kita ketemu lagi besok. Padahal tadi dia berapi-api. Dia bilang, jangan kau bergerak dari tempat dudukmu. Kau tunjukkan dulu kepada saya. Kalau kau percaya Yesus, kau yakin kepada Yesus, maka kau harus membuktikan Yesus adalah orang jujur. Dia menyatakan kebenaran yang tidak mungkin tidak terjadi. Tunjukkan mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus. Ada? Apa katanya? Nanti aja bang, saya udah capek. Ini udah lebih 10 jam kita duduk di sini. Ya sudahlah kalau begitu. Sampai hari ini wanita ini nggak pernah balik. Malah saya diancam mau dibunuh sama cowoknya waktu itu. Nah, pertanyaan ini berlaku untuk semua Kristen. Ada enggak kelompok? Kok segitunya cowoknya? Iya bang, saya diancam mau dibunuh, karena wanitanya itu kan mau menikah, mereka mau kawin, tapi dia nantang saya, Bang Suma, kalau kamu bisa mengalahkan saya diskusi, saya menjadi Islam. Waktu itu abang, dari jam 10 pagi sampai mall tutup jam 12 malam baru berhenti. Saya sudah mau bubar dek, saya punya anak mau dijemput. Tunggu dulu bang. Ya, saya juga nggak tega tinggalkan karena merah mukanya, kupingnya merah, air matanya keluar, gemetaran tangannya, perempuan lagi, jadi saya nggak enak. Ya udah lanjut. Sampai yang punya kafe bilang apa? Pak maaf sudah tutup, pindah lagi di kafe sebelah. 3 kali apa 4 kali kita pindah kafe. Nah akhirnya pagi-pagi saya lagi di kantor, ditelepon sama cewek itu, bang saya boleh syahadat, saya syahadat di mana kata dia gitu. Terserah adik, mau di mana saya terserah, cari aja masjid. Tidak lama berselang, saya lagi sholat zuhur, telepon saya bunyi nggak ada henti-hentinya, ku angkatlah telepon itu. Halo, langsung bahasa kebun binatang masuk. Hei anjing kau yang babi kau. Apa kau pengaruhi ini. Saya robi perut kau ya, tunggu kau ya. Digituin saya bang. Habis itu, jangan emosi abangku, saya tidak pernah. Kau tahu saya enggak? Kau tidak kenal saya. Saya ini adalah ini. Wah, enggak ada urusan saya dengan itu. Cewekmu itu yang mau, bukan saya. Nah, apesnya abangku. Tidak lama kemudian, cewek juga nelpon pakai nomor baru. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, Abang salah, kenapa angkat teleponnya? Ini saya dimarahin, ini gara-gara abang angkat telepon. Loh, saya angkat telepon karena saya ditelepon. Lagian juga kan, mana tahu mitra kerja, mana saya nggak jadi syahadat. Ya udah deh, aku bilang syahadat itu nggak bisa dipaksakan. Nah itulah kejadian waktu itu bang, terkait itu. Ya sekelumit pengalaman di dunia lintas agama ini. Saya kira begitu abang, apa yang kita perbincangkan malam ini, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan ajang persaudaraan antara abang dengan saya. Saya orangnya asik loh, kalau diajak cerita, diajak diskusi. Tadi malam saya ikutin ya, perjalanan diskusi itu sangat punya nilai. Ada tuh beberapa narasumber yang ada ibu siapa tuh sama Karyana. Ada Katolik, ada siapa lagi tuh? Ada Katolik, ada siapa Pak Johannes ada. Lumayan tadi malam tuh narasumber abang tuh pintar-pintar saya dengar. Makanya saya nggak berani naik. Kita tunggu pendeta tadinya. Ada pendeta yang kita tunggu. Tapi tadi malam Bang Cuma itu keluar aslinya itu kepintarannya itu. Tapi kalau udah gini Bang Cuma benci saya ngeliat. Ini. Apa? Gak kelas kamu Bang Cuma kayak seperti itu, gak kelas kamu Bang. Iya. Jadi kayak receh loh kayak gitu Bang. Kalau kurang pemahaman Bang, jangan digituin Bang. Abang jadi turun ininya. Siap. Kasian. Kalau tadi malam tuh, mantap nih. Abang gas semua tuh orang-orang itu.
Luar aslinya itu tadi malam. Bahkan nggak berani saya naik. Saya lihat orang-orang intelek semua, orang akademis, pendeta segala macam. Siap. Semalam itu kita Dikatakan tunggu saya pendeta lihat bintang. Brigjen. Iya, iya. Gini bang, Siap. tadi apa ya jadi lupa. Lupa saya bang, asal orangnya pelupa bang. Kebanyakan dulu makan itu bang, yang putih-putih itu bang. Oh iya. Tepung terigu. Iya, 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 iya. Oke, abangku, mungkin abang mau istirahat. Silakan. Terima kasih bang Juma. Sama-sama, Sudah bang. memberi Sama-sama. uang. Siap. Baru kali ini kita ketemu Bang Juma tuh sejuk. Biasanya saya dibuang, diturun. Bang, Siap, siap, siap. makasih Bang Juma sudah Iya. memberikan ruang buat saya. Semoga harapan saya sebagai orang biasa nggak punya pemahaman yang lebih. Iya, Harapan abang. saya kalau ada saudaraku yang banyak bang yang nggak ngerti apa-apa bang. Kasihan bang. Saya juga berpesan sama si Edis yang di luar negeri itu, yang orang Batak itu loh. Gak semua penganut agama itu pintar. Hargailah. Dia hadir aja hargai. Jangan kasih kesempatan bicara. Hormati dia. Jangankan menurut agama. Sesama manusia aja udah harus kehormati dia. Karena sama-sama ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala saya bilang. Hormatilah. Jangan, kasih kesempatan bicara. Saya nggak suka kalau di situ ada narasumbernya tapi nggak pintar ya, kan nggak semuanya pintar bang. Iya, Makanya iya, kalau iya. Bang Juma ini berapa tahun bang belajar Alkitab bang, kok bisa begini? Iya. Udah lama, bang. Baca-baca aja, baca. Dibaca, bang. Makasih Bang Juma, saya selalu Bang Sama-sama, Juma. bang. Saya, Bang Kiko. Sama-sama kita. Saling Sampai mendoakan. ketemu di lain waktu. Siap. Hormat. Baik. Siap. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam persaudaraan sebangsa setanah air. Amin. 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 Horas bang. Horas. Horas, horas, horas. Maju-maju juga. Oke, oke, oke. Mantap. Terima kasih. Nah, ini kan enak kalau kita punya saudara, ya, saudara sebangsa dan setanah, bisanya dirajut diskusi itu dengan baik, tanpa maki-maki, naik-naik langsung, boneng, boneng. Santai aja.